Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master PDC Novel bagian 889. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan sosok yang mendominasi yang menjulang tinggi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya yang muncul, tiba-tiba dia menabrak larangan kuno. Ini adalah sosok yang penuh dengan aura pembunuh dan niat membunuh yang tersisa dari tubuhnya, seperti dewa iblis yang keluar dari reruntuhan kuno. Dia melangkah keluar dan datang ke depan Qingchen, dan dia kemudian melayangkan sebuah telapak tangan besar. Itu langsung ingin meraih Qingchen. Di bawah telapak tangan ini dunia menjadi redup, dan semua orang merasakan kekuatan yang mencekik, yang mengejutkan jiwa dari semua orang di sana. Itu adalah Guru Suci Mei Tian. Dia menghancurkan larangan kuno, matanya meledak dengan pelangi ajaib, dan dengan telapak tangannya dia ingin meraih Qingchen dan membunuh Qingchen. Qingchen, hati-hati! Penguasa rumah Guohan dan Guru Suci Yao Guang keduanya berseru. Saat Guru Suci Mei Tian melancarkan serangan itu, ini jelas merupakan ahli teratas yang menakutkan di ranah Guru Suci puncak tahap tengah. Tidak heran jika Guru Suci Mei Tian di alam surga timur reputasinya jauh lebih menakutkan dari Tuan Nether dan Tuan Liar, karena orang ini terlalu kuat dan di antara serangannya aura membumbung tinggi seperti pelangi yang bersinar menembus matahari. Di bawah serangan ini, penguasa rumah Guohan dan Guru Suci Yao Guang sama-sama merasa kesulitan bernapas. Ini terlalu kuat. Jika Qingchen diganti oleh mereka berdua pasti akan terluka parah akibat pukulan ini. Lalu, bisakah Qingchen menghentikannya? Saat ini telapak tangan yang menakutkan itu seperti gunung suci kuno muncul di atas kepala Qingchen dalam sekejap. Mengaung, klan mayat perang. Pada saat krisis ini, sosok tulang putih yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di depan Qingchen. Itu adalah mayat klan perang. Tiba-tiba itu melawan di depan Qingchen, meremas kepalan tangan tulang putih besarnya dan menabrak telapak tangan yang dilepaskan oleh Guru Suci Mei Tian. Boom, telapak tulang itu bertabrakan dengan telapak tangan yang dilepaskan oleh Guru Suci Mei Tian. Segera itu mengirimkan ledakan yang mengejutkan, seperti matahari besar yang meledak, dan ledakan mengerikan itu menyapu seperti lautan. Setelah tabrakan kekuatan itu, mayat klan perang mundur berulang kali. Udara kematian di tubuhnya terus-menerus dipadamkan, dan api jiwa di rongga matanya juga terus menyala. Dan ada sosok yang berdiri di sekujur tubuhnya, dan ada perasaan meledak. Untuk pertama kalinya, mayat klan perang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Sangat kuat, kata Qingchen. Dia mengungkapkan ekspresi yang serius dan kekuatan Guru Suci Mei Tian ini telah melebihi harapannya. Apa? Itu benar-benar memblokir pukulan kursi ini. Apa ini? Mayat ahli teratas alien kuno itu sebenarnya bisa dikendalikan olehmu. Nah, berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Dalam kehampaan sosok yang agung keluar. Dia dikelilingi oleh aura kehancuran. Dia berjalan di antara langit dan bumi, seperti raja yang berpatroli di langit. Auranya mendominasi, membumbung ke langit, dan hukum yang tebal dan kuat melekat di tubuhnya, mengubah dunia ini menjadi kerajaannya sendiri. Ini adalah Guru Suci Mei Tian. Dia saat ini memandang Qingchen dengan dingin. Matanya selalu dingin, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun emosi. Bahkan mayat klan perang yang ditampilkan oleh Qingchen menahan serangannya. Nah, aku tahu bahwa jiwa Tuan Nether belum mati. Jika Anda menyerahkan jiwa dari Tuan Nether dan memberikan warisan dari Yang Mulia Api Langit, dan kemudian berlindung di bawah rumah Yomi Mansion saya, mungkin masih ada cara bagi Anda untuk hidup. Jika tidak, Anda pasti akan mati, kata Guru Suci Mei Tian. Dia berkata dengan dingin. Dia mendominasi dan tak tertandingi. Suaranya bergemuruh, bergema di kehampaan. Seluruh kehampaan bergetar di bawah kekuatan hukumnya. Pada tingkat Guru Suci Mei Tian, pemahaman Dao Surga telah mencapai tingkat yang sesat. Dengan lambaian tangannya saja, dia bisa membangkitkan kekuatan langit dan bumi dan mengeluarkan serangan yang tiada tara. Biarkan aku menyerahkan Tuan Nether itu. Konyol, apakah Anda pikir Anda bisa membunuhku? Yomi Mansion berkolusi dengan iblis dan memupuk kekuatan kegelapan untuk menguasai alam surga timur. Cepat atau lambat itu akan terungkap di surga, kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin. Apa?
Mendengar itu, penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang memiliki wajah yang berubah. Mereka tidak tahu ada hal seperti itu. Di saat yang sama, penguasa rumah Yonghe dan penguasa rumah Ling Shui juga memiliki wajah yang berubah. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Kolusi dengan klan iblis ini adalah kejahatan yang besar. Nah, di saat kematianmu semakin dekat, tapi mulutmu masih berkata kotor, rumah Yumi Mansion saya berkolusi dengan iblis. Itu, kamu berbicara omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Jika tidak ada bukti, itu fitnah, konyol. Kata guru suci Mei Tian. Dia mencibir. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, ada bintang yang berputar di matanya, menghasilkan niat membunuh yang lebih kuat. Bukti. Yao Ming dapat membuktikan segalanya di tempat ujian surgawi, kata Qin Chen yang mencibir. Tetapi di dalam hatinya dia diam-diam menghela napas bahwa guru suci Mei Tian ini sangat licik. Apa, Yao Ming? Kata guru suci Mei Tian. Dia mengerutkan kening dan hatinya menjadi dingin. Di rumah Yomi Mansion-nya, kekuatan kegelapan sebenarnya tidak tersedia di semua level, tetapi mereka dipilih dengan ketat. Seperti Tuan Neter dan Tuan Liar, mereka berdua tidak pernah diberikan rantai kekuatan kegelapan, tetapi Yao Ming pasti salah satunya. Karena Yao Ming adalah talenta paling menonjol yang lahir di Yomi Mansion selama 10.000 tahun terakhir. Dia awalnya dilatih ke ahli waris. Jika Yao Ming benar-benar dibunuh oleh Qin Chen ini, dia pasti akan terkena kekuatan kegelapan sebelum dia mati. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajah guru suci Mei Tian tetap diam, tetapi niat membunuh bahkan lebih buruk padanya. Konyol, Qin Chen, kamu membunuh putra suciku di rumah Yomi Mansion dan kamu ingin menyalahkan rumah Yomi Mansionku. Apakah kamu tidak sadar itu konyol? Bukankah kamu yang sebenarnya berkolusi dengan iblis? Jangan bicara omong kosong. Aku di sini hari ini. Kami, mewakili ras manusia di surga, akan menangkapmu seorang pengkhianat. Kata guru suci Mei Tian. Setelah mengatakan itu, dia tidak berbicara omong kosong lagi. Bergemuruh, dia melangkah keluar. Dan tiba-tiba dia melayangkan serangan telapak tangan lagi ke arah Qin Chen. Segera sebuah tangan besar keluar lagi dan semua cahaya menghilang seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di tangan besar itu aura kehancuran melonjak, memenjarakan segalanya, dan memenjarakan Qin Chen di dalamnya sampai mati. Alasan mengapa guru suci Mei Tian dan Qin Chen berbicara begitu banyak bukanlah sekedar omong kosong belaka, tetapi karena dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya untuk menutup kekosongan satu pihak, sehingga Qin Chen dan yang lainnya tidak akan bisa keluar. Di bawah kekuatan magis penghancuran ini, mayat klan perang mungkin tidak akan dapat menahannya. Pada saat kritis ini, napas waktu melonjak di atas Qin Chen. Hahaha, mau memenjarakanku, guru suci Mei Tian. Aku akan membunuh rumah Yomi Mansion Anda cepat atau lambat, dan meratakan seluruh rumah Yomi Mansion Anda. Teriak Qin Chen dengan marah. Hukum waktu tiba-tiba berbalik. Pada saat serangan guru suci Mei Tian menyapu, Qin Chen sudah membatasi waktu. Dia mengambil kesempatan itu mencibir, berubah menjadi cahaya guntur, dan bergerak menuju reruntuhan kosong di kejauhan dan melesat pergi. Guru suci Mei Tian, akan ada periode nanti. Terdengar suara gemuruh, sosok Qin Chen melintas dan dia akan melarikan diri ke kedalaman reruntuhan dan terjun ke antar lapisan ruang. Hukum waktu segera menghilang dan serangan guru suci Mei Tian menghantam ke kekosongan dan Qin Chen telah melarikan diri. Hukum waktu dan hukum guntur, kata guru suci Mei Tian. Dia memadatkan matanya. Melihat sosok Qin Chen yang telah menghilang, dia tidak bisa menahan cibiran. Dikatakan bahwa putra ini masih menguasai hukum waktu dan memang benar ada begitu banyak rahasia pada anak ini. Hukum waktu, tetapi bahkan guru suci puncak mungkin tidak akan bisa mengendalikannya. Bagaimana anak ini bisa mengendalikannya? Kata guru suci Mei Tian. Dia merasa sedikit bingung. Namun dia tidak berpikir terlalu banyak, hanya tersenyum dingin kepada sosok Qin Chen yang telah menghilang. Sayangnya anak ini masih terlalu naif. Jika dia kabur ke tempat lain di surga, mungkin saya masih akan sedikit khawatir. Tetapi dia dengan panik berlari ke tengah reruntuhan ini. Itu benar-benar kesalahan besar. Melarikan diri ke tempat seram seperti itu hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Dengan cibiran, guru suci Mei Tian tiba-tiba melangkah keluar, kemudian berkata dengan dingin kepada Tuan Liar. Tuan Liar, penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang akan diserahkan kepadamu. Ingat, jangan biarkan mereka berdua melarikan diri.
Tunggu kursi ini kembali. Ketika suara itu jatuh, sosok guru suci Meitian tiba-tiba menghilang. Dia menerobos ke dalam kehampaan dan mengejar Qingchen. Penguasa rumah Guanghan, Qingchen meminta kita untuk menunggu di sini dan jangan mengikutinya. Apa maksudnya? Kata guru suci Yao Guang. Dia sedikit terkejut di saat melihat Qingchen dan guru suci Meitian telah pergi. Karena sebelum melarikan diri, Qingchen telah secara diam-diam mentransmisikan suara kepada keduanya, sehingga mereka berdua tidak gugup. Dia akan masuk ke dalam bersama guru suci Meitian, dan dia menyuruh penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang untuk tidak perlu khawatir. Dia hanya meminta agar keduanya menahan tuan liar ini. Oke, penguasa rumah Guanghan juga menerima suara transmisi dari Qingchen dan ekspresinya sedikit bingung. Tetapi ketika memikirkan kekuatan menakutkan Qingchen dan guntur yang menakutkan di tubuh Qingchen, hati penguasa rumah Guanghan segera dipenuhi dengan kepercayaan. Qingchen berkata begitu, dia pasti punya niatnya sendiri. Kita berdua hanya perlu menahan tuan liar ini. Kata penguasa rumah Guanghan. Dia penuh percaya diri kepada Qingchen, mengetahui bahwa Qingchen pasti memiliki tujuannya sendiri. Baiklah, keduanya saling memandang dan kemudian menatap tuan liar. Kalian berdua tidak melarikan diri, kata tuan liar. Dia tertegun. Sekarang guru suci Meitian telah mengikuti bocah itu pergi. Secara teori ini adalah waktu terbaik bagi penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang untuk melarikan diri. Oleh karena itu, guru suci Meitian sebelumnya memperingatkan dirinya untuk menjerat keduanya agar tidak melarikan diri. Tetapi sekarang dia terkejut bahwa penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. Kemarahan yang kuat tiba-tiba muncul di hati tuan liar, dan kedua orang ini jelas memandang rendah dirinya. Guru suci Yao Guang dan penguasa rumah Guanghan, Anda adalah umat manusia, tetapi Anda melindungi Qingchen yang jelas-jelas berkolusi dengan ras iblis. Kursi ini sekarang memiliki alasan untuk curiga bahwa Anda juga berkolusi dengan ras iblis. Hari ini, kursi ini akan menjatuhkan kalian berdua, menunggu surga tingkat tinggi untuk menghukum kalian berdua. Dalam kemarahan, tuan liar itu berteriak keras dan kemudian melakukan gerakan pembunuh. Berhenti bicara omong kosong, ayo lawan. Penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang juga naik ke langit. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak itu bertarung dan langsung bertarung bersama. Di sisi lain saat ini guru suci Meitian sedang melacak Qingchen dengan cepat. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah pelacakannya, dia tidak melihat jejak Qingchen dan hanya merasakan apa yang tersisa dari pelarian gila Qingchen ke dalam kehampaan. Dan dia hanya merasakan kekuatan guntur dan kilat. Napas yang menggelegar ini sangat menakutkan. Rahasia guntur macam apa ini? Kata guru suci Meitian. Dia menyadari guntur dan kekuatan petir Qingchen dan segera bergumam kepada dirinya sendiri karena dia terkejut. Rahasia di tubuh Qingchen membuatnya semakin kuat. Dia penasaran, ada keinginan kuat untuk menangkap Qingchen dan mengambil harta-harta miliknya. Perlu diketahui bahwa dia sudah merasakan bahwa Qingchen hanyalah tahap awal guru suci. Di bawah metode rahasia guntur ini, kecepatannya bisa menyaingi puncak tahap tengah guru suci sepertinya. Jika dia bisa menguasai metode rahasia Qingchen ini, akan seberapa cepat dia. Hukum waktu, teknik rahasia guntur, dan warisan dari Yang Mulia Api Langit. Berbagai rahasia ini membuat harapan guru suci Meitian terhadap Qingchen semakin kuat. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan terus mengikuti kemana arah Qingchen pergi. Tetapi di dalam aliran kehampaan yang bergejolak, tidak jauh dari tempat guru suci Meitian, Qingchen telah menghentikan sosoknya, dan sekelompok sosok segera keluar dari cakram Gyo Qiankun, kemudian bersembunyi di area ini. Di reruntuhan kekosongan, kesalahan ruang angkasa dan bendera formasi yang telah disiapkan sejak lama ditembakkan terus-menerus. Hanya selusin waktu bernapas, segera bendera formasi itu telah menghilang ke dalam kehampaan. Dan sebuah formasi rahasia telah diam-diam Qingchen tempatkan di sini. Setelah menyelesaikan pengaturan formasi, Qingchen tidak berdiri di sana, tetapi dia terbang untuk jarak tertentu menuju sebuah celah kosong dan kemudian dia berhenti. Sesaat kemudian guru suci Meitian juga menyusul Qingchen. Mengapa kamu tidak pergi? Kata guru suci Meitian. Dia datang dan melihat Qingchen berdiri sendirian di kehampaan. Dia mengatakan sesuatu dengan sedikit keraguan. Menurutnya,
Qin Chen memiliki metode rahasia guntur. Pada saat ini, Qin Chen seharusnya melarikan diri sejauh yang dia bisa. Tetapi dia tidak menyangka Qin Chen akan berdiri diam di sini. Apakah dia tahu bahwa melarikan diri dari tangannya itu sangatlah tidak mungkin, dan dia hanya bisa menunggu untuk kematiannya. Lari, kenapa aku harus lari? Kata Qin Chen, dia mencibir. Segera di tangannya sebuah pedang hitam panjang tiba-tiba muncul. Itu adalah pedang karat misterius. Segera setelah pedang karat misterius muncul, aura dingin keluar dari kehampaan. Kekuatan dingin ini sepertinya dapat membekukan kehampaan. Ini senjata suci macam apa? Kata guru suci Mei Tian. Dia merasakan napas dari pedang karat yang misterius itu, dan dia langsung terkejut. Karena asal-usul guru sucinya, secara naluriah merasakan sedikit krisis, seolah-olah pedang hitam ini dapat menyakitinya. Apakah itu senjata tingkat guru suci puncak? Guru suci Mei Tian memadatkan matanya, dan matanya tampaknya seperti nyala api. Dia secara alami tahu apa yang diwarisi Qin Chen dari Yang Mulia Api Langit. Namun menurut berita dari ujian surgawi, Qin Chen menerima warisan dari Yang Mulia Api Langit, yaitu harta karun istana Jixiaodao. Lalu dari mana datangnya pedang hitam ini? Dengan niat membunuh yang begitu kuat, bahkan dia merasakan jantung berdebar-debar. Setidaknya itu adalah senjata tingkat guru suci teratas. Oke, bagus sekali. Sepertinya kali ini aku akan menang banyak, kata guru suci Mei Tian seraya menatap Qin Chen. Dia yakin bahwa Qin Chen datang ke sini, dia tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Tetapi dia berdiri di sini, benar-benar ada sesuatu yang dia dapat andalkan. Tetapi guru suci Mei Tian itu tidak khawatir. Tidak peduli seberapa kuat seorang guru suci tahap awal, itu bukan lawannya. Terlebih lagi dia sendiri memiliki pondasi yang kuat. Disinilah dia tidak khawatir sama sekali. Selanjutnya guru suci Mei Tian dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan aslinya, dan kekuatan hukum yang kuat langsung membatasi kehampaan dan tidak memberikan Qin Chen kesempatan kedua untuk melarikan diri. Pada saat guru suci Mei Tian bergerak, kekuatan tak terbatas dari pembunuhan surga mulai menyelimuti Qin Chen untuk mencegah Qin Chen melarikan diri. Dan di saat yang sama sebuah telapak tangan dilepaskan kembali olehnya. Kekuatan elemen suci tak berujung telah langsung melintasi semua kehampaan dan benar-benar membatasi Qin Chen. Potong, teriak Qin Chen dengan marah. Pedang karat misterius di tangannya sudah didesak, memotong serangan dari guru suci Mei Tian. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.